Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Elaborasi. Kembali lagi dengan saya Matur Ahmad. Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang dunia seputar pendidikan yang pastinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakalan coba sharing gerakan dari sebuah yang diinisiasi oleh salah satu kenalan saya, ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru melihat ya, ini adalah channelnya sebuah channel pendidikan, jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan sebuah fakta menarik ya. Dari yang saya dapati dari beberapa kenalan, khususnya yang mengajar, dosen yang mengajar di perguruan tinggi maupun di swasta, itu mereka menyatakan bahwasannya semenjak pandemi ini ya, anak-anak yang lulusan pada tahun ini atau lulusan SMA ketika mau menyambung ke perguruan tinggi, itu animonya atau jumlah pendaftarnya itu tidak sebanyak tahun kemarin. Otomatis kan ini sangat mengganggu khususnya di bidang pendidikan. Nah, mungkin ini nih klaster mana, maksudnya apakah anak-anak yang berada di kota K yang ada permasalahan atau mungkin ada yang di daerah? Karena kan mungkin secara kalau saya sebagai orang daerah misalkan mungkin berpikir seperti ini, kayak kita kuliah masih online, sedangkan di daerah masih sinyalnya susah gitu loh. Untuk apa saya coba lanjut di tahun ini, mungkin saya coba di tahun depan. Nah, itu kan salah satu problem. Misalkan kalau saya beranggapan saya seorang anak daerah misalnya, tapi itu kita tidak tahu lebih secara umum, mungkin kita akan tanyakan dengan kenalan saya, mungkin beliau juga mengetahui problem yang seperti itu. Maka dari itu langsung saja, kita tidak perlu lama-lama, langsung kenalan dengan beliau untuk sesi podcast ini. Oke, check it out. Oke teman-teman, untuk pertama kita bakal kenalan dulu dengan Kak Zul. Nah, ini sekarang saya sudah bergabung dengan Kak Zul. Ini panggilan dulu Kak Zul, ama, terus asli sebenarnya tuh lahir mungkin di mana, sekarang lagi domisilinya di mana. Oke Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman Elaborasi channel di YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Zulyamin Kimo. Saya aslinya dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kemudian saat ini sedang berada di Sulawesi Barat di salah satu proyek untuk peningkatan literasi anak-anak di Indonesia Timur melalui Yayasan Taman Bacaan Pelangi. Jadi sekarang sedang domisilinya lagi di Sulawesi Barat, menuju Sulawesi Barat. Oke. Seperti itu. Itu jarak dari rumah sendiri berapa Kak? Jarak dari rumah itu kan karena beda provinsi ya. Iya. Jadi saya kan provinsinya Sulawesi Tenggara. Sekarang yang saya tempat tahu menempuh perjalanan darat itu bisa 1 harian lebih. Cukup jauh sih. Dan biasanya memang kita harus menyeberang pakai kapal atau enggak pesawat. Oh, oke. Wah, lumayan. Iya, jadi kalau dari ya lumayan jauh sih, walaupun satu pulau. Beda sama di Jawa ya. Iya. Walaupun satu pulau, tapi cukup jauh. Jadi kalau dari Sulawesi Barat ini kita harus tempuh jalur darat dulu ke Makassar. Itu kurang lebih perjalanannya sekitar 8 jaman dari Mamuju ini ke Makassar. Terus dari Makassar baru kita naik kapal. Di kapal itu sekitar 12 jam sampai Buton. Wow. Kurang lebih 12 jam sampai Buton, baru dari Buton, nah tinggal menuju ke rumah. Tapi bisa juga lewat pesawat. Kalau pesawat lebih cepat. Gitu. Oh, oke. Kak, selama ini kan masa-masa pandemi kayak gini, aktivitas di sana sedikit terganggu yang pasti ya. Dari segi proyek kakak itu, mungkin bisa jadi cerita lah ya. Langsung aja nih, kita kan udah kenal nih, teman-teman udah tahu Kak Zul aslinya ada mana. Mungkin langsung dikenalin Kak, proyek itu tuh maksudnya seperti apa Kak? Dan mungkin jadi sebelumnya mau kita sekarang ini, saya sekarang ini sedang di Yayasan Taman Bacaan Pelangi ya. Taman Bacaan Pelangi itu teman-teman bisa browse juga
sudah banyak artikelnya di internet, kemudian juga video-videonya di YouTube. Jadi Taman Hai, Bacaan selamat Pelangi pagi itu anak-anak. adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang literasi, yang kita itu fokusnya untuk peningkatan minat baca anak-anak di Indonesia Timur. Peningkatan minat baca anak-anak di Indonesia Timur. Jadi memang skop kegiatannya itu kita di Indonesia Timur. Nah, biasanya kita mitra kegiatannya itu atau mitra proyeknya ini adalah dengan sekolah-sekolah dasar. Spesifiknya sekolah-sekolah dasar, guru-gurunya sama komunitas lokal di daerah seperti itu. Nah, jadi di Mamuju ini sebenarnya saya barusan satu bulan. Sebelumnya di Papua. Sebelumnya di Papua itu sebelumnya di Papua itu selama 8 bulan. Jadi Papuanya lebih efektifnya di mana, Kak? Ini di Papua Barat, di Raja Ampat. Waduh. Jadi bisa ini kayak ada nyaman lah kalau 8 bulan kalau di situ kayaknya. Iya, nyaman banget. Nah, jadi sebenarnya kan kita proyeknya itu pendampingan sekolah. Kita biasa pendampingan sekolah, pelatihan guru-guru itu idealnya adalah 3 bulan, 3 atau 4 bulan. Cuman karena pas di Raja Ampat juga ada lockdown, jadinya bisa extend gitu. Jadi bisa sampai extend 8 bulan di sana gitu. Ya, jadi dari dari Raja Ampat itu dari bulan Desember 2019 baru pindah tugas ke Mamuju itu bulan Agustus ini. Jadi Agustus. 1 bulan yang lalu lah kayak. Iya, baru sebulan yang lalu. Jadi ini baru menikmati suasana baru lah kayak gitu. Oke. Itu emang diprogramkan dari pusat, dari Yayasan Taman Baca Pelangi, misalnya itu proyek misalkan di bidang Jadi memang ini sih kita itu lembaga swasta NGO. Jadi memang bukan dari bukan di bawah pemerintahan Pemda atau pemerintah pusat gitu. Tapi kita mitranya dengan pemerintah. Salah satunya itu adalah dengan sekolah. Jadi sebelum menentukan sekolah dampingan ya, kita melakukan survei dulu dan memang kerjasamanya juga dengan dari dinas pendidikan di daerah tersebut kayak gitu. Nah, ini lebih asik ya, karena kan kita berbicara tentang literasi kan, karena juga di Indonesia ini masih agak minim literasinya, karena masih banyak orang yang katakanlah masih suka memakan informasi yang hoax gitu. Karena itu kan juga salah satu pertanda bahwasanya literasi kita masih sedikit agak kurang bagus gitu, khususnya masih perlu diperbaiki. Nah, kalau untuk tadi bercerita pelatihan dengan guru-guru itu biasanya apa sih Kak yang dilatih Kak guru-gurunya itu kan? Kalau di sekolah? Ya, benar sekali. Nah, jadi salah satu programnya itu memang kita adalah pelatihan kegiatan pengelolaan perpustakaan dan kegiatan membaca. Jadi memang bagaimana kita melibatkan banyak stakeholder seperti guru-guru, kepala sekolah sampai ke tingkat ke dinasnya itu untuk sama-sama terlibat bagaimana anak-anak ini, misalnya anak-anak kita, murid-murid bisa senang membaca kayak gitu. Nah, jadi salah satu permasalahannya itu adalah khususnya di wilayah Indonesia Timur, ketersediaan akses buku bacaan yang berkualitas itu sangat-sangat bisa dibilang kurang kayak gitu, sangat-sangat minim gitu. Bahkan kayak buku-buku bacaan yang banyak itu ya buku-buku pelajaran gitu. Sedangkan untuk buku-buku bacaan biasa yang memang sesuai dengan usia anak, kemudian sesuai dengan dunianya anak-anak itu masih sangat minim gitu, sangat terbatas kayak gitu. Nah, makanya itu di program kami ini biasanya kita melakukan pelatihan. Jadi buku-bukunya kita datangkan sebagai ibaratnya kayak koleksi untuk di perpustakaan. Biasa kita bantu itu sekitar
1000 lebih buku untuk buku bacaan anak, 1000 lebih buku bacaan anak yang memang banyak ilustrasi kayak gitu, pokoknya buku-buku anak gitu. Oke. Yang Itu dapat banyak diantar dari mana gambar. Kak bukunya Kak? Biasa kita kerjasama dengan penerbit-penerbit penerbit buku anak. Oh, jadi memang udah ada kerjasama. Kita Memang sudah pesankan. penyuplainya tuh ada ya Kak ya? Ada. Jadi memang kita juga membuka donasi gitu untuk juga teman-teman donasi yang juga. ingin mendonasikan buku-buku bacaan anaknya kayak gitu. Buku-buku bacaan yang sudah tidak terpakai juga, yang sudah ibaratnya daripada Buang gitu ya. menumpuk di lemari kayak gitu, mendingan donasikan di taman bacaan, entah itu di taman bacaan pelangi atau dimanapun. Dan itu bisa sangat bermanfaat untuk anak-anak yang khususnya mereka di daerah-daerah yang aksesnya itu sangat terbatas gitu. Nah, itu bukunya jadi dari buku-buku itu kemudian kita latih guru-gurunya nih, kayak kita coba bagaimana sih cara membaca yang menyenangkan kayak gitu. Bagaimana bisa membuat anak-anak itu tertarik membaca. Bagaimana kemudian perpustakaan di sekolah itu kita manfaatkan sebaik mungkin kayak gitu, biar ketika anak datang itu bisa betah membaca buku di dalam perpustakaan, bahkan kayak bisa pinjam gitu. Dan guru-guru kelas, biasanya kan kalau di perpustakaan itu kita taunya hanya ada petugas perpustakaan pinjam buku udah gitu ya. Jadi di program kami ini, biasanya di program yang sedang saya jalani ini, kita mengedepankan konsep ramah anak. Kan tujuannya adalah meningkatkan minat baca. Minat biar anak-anak itu tertarik, bagaimana kita membuat dia nyaman kayak gitu. Nah, kita mulai dari bagaimana kita melayani anak-anak itu dengan baik, dengan ramah, dengan tanpa ibaratnya kayak kita tidak membiarkan anak-anak itu bingung sendirinya kayak gitu. Jadi memang anak-anaknya kita dampingi kayak gitu. Dan itu melibatkan guru, karena kan yang lebih tahu kemampuan membaca anak-anak di kelas itu adalah guru. Makanya guru itu juga akan terlibat ke perpustakaan kayak gitu, Kak. Oke, betul. Ini mungkin pandangan saya Kak. Mungkin untuk katakanlah minat baca mungkin ya. Sebenarnya mungkin bisa nggak kita berasumsi seperti ini, anak-anak di Indonesia khususnya, baik itu saya berbicara yang di daerah kayak, kalau yang di kota kita agak ini dulu di daerah. Mungkin sebenarnya minat mereka tuh antusias banget kalau untuk membaca gitu. Mungkin karena tadi buku yang masuk ke daerah itu kurang untuk yang dibaca keseharian kayak gitu, buku pelajaran. Akhirnya mereka juga ketika hal yang yang mungkin tadi bukan kebiasaan mereka, jadi mungkin agak sulit ya jadinya ya. Jadi mereka tidak terbiasa membaca kayak gitu mungkin karena sebelumnya bukunya kurang ya gitu ya. Benar atau kita bisa bicara seperti itu? Iya, jadi memang salah satu permasalahannya juga itu ya karena memang akses ketersediaan buku tadi. Kalau urusan antusias kayak semangat itu bisa dibilang kalau di anak-anak di wilayah Indonesia Timur itu ataupun di daerah-daerah pelosok itu, bisa dibilang antusias mereka sangat tinggi. Saya beberapa kali ke daerah, misalnya sebelumnya juga jadi pengajar muda di Kalimantan. Jadi kalau sudah berhadapan dengan anak-anak, itu mereka sangat antusias, keingintahuannya sangat tinggi, tapi yaitu ada keterbatasan yang membuat mereka itu tidak menjadikan hal tersebut itu sebagai kebiasaan kayak gitu. Misalnya kayak membaca buku, mereka ketika didatangkan buku-buku baru, itu mereka sangat senang. Mereka sangat senang, dan itu sebenarnya yang perlu kita biasakan, bagaimana anak-anak ini dari senang sampai mereka bisa menikmati kayak gitu. Soalnya kan di daerah juga kita biasanya masih kental banget dengan stigma bahwa membaca itu adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang belajar. Ibaratnya membaca itu dilakukan ibaratnya kayak belajar gitu. Padahal kan sebenarnya ya membaca itu untuk kesenangan gitu. Nah jadi
itu untuk kesenangan. Jadi bukan uh, ketika membaca itu harus apa namanya kayak pikiran itu Harus serius kayak gitu harus kayak. mikir banyak, mikir hal-hal yang rumit. Iya, iya, iya. Jadi memang bagaimana membuat nama ibaratnya istilah membaca ini sebagai kegiatan yang menyenangkan, gitu. Bukan sebagai beban. Ibaratnya apalagi kalau mendengar kata belajar itu jadi sesuatu yang sangat berat kayak gitu. Padahal kan sebenarnya tidak selamanya seperti itu. Belajar itu juga bisa sangat menyenangkan loh. Menyenangkan. Oke. Kak, berbicara terkait karena kita kan udah berbicara masalah literasi. Nah, mungkin dari pengalaman Kak Zul nih ya, selama dari mulai dari pengajar muda hingga sampai sekarang kerja di NGO yang memang bidangnya adalah pendidikan, lebih spesifiknya ke literasi. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang mau dibutuhkan lah sama adik-adik kita yang dimasukkan yang posisinya itu di daerah bukan di kota gitu. Itu apa sih Kak yang mereka lebih butuhkan sebenarnya? Ya, benar. Ya, jadi kalau ngomongin kebutuhan ya itu sebenarnya sangat sangat variatif. Maksudnya tiap daerah keperluannya beda-beda. Jadi kita tidak bisa samaratakan setiap daerah gitu. Jadi misalnya di daerah A dia kekurangan ini, kekurangan SDM. Di daerah B dia kekurangan SDA kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kalau bicarain kebutuhan itu, yang dibutuhkan itu sebenarnya kita berbicara bagaimana sesuatunya itu tepat sasaran kayak gitu. Makanya kita tidak boleh mengeneralisir segala, ibaratnya satu permasalahan itu untuk semua gitu. Sebenarnya kan tidak selamanya seperti itu. Benar. Tidak selalu satu masalah itu untuk semua. Tapi kita bisa melihat dari kacamata di tiap-tiap daerah. Misalnya di ini ya, saya ketika di Kalimantan, ketika tugas di Kalimantan setahun yang lalu, itu melihat anak-anak di sana itu untuk akses dari sekolah menuju sekolah, kemudian akses bangunan, itu sebenarnya bisa dibilang di sana itu cukup. Cuman yang jadi permasalahan adalah justru guru-gurunya, di mana justru yang jauh itu adalah guru-gurunya, bukan siswanya kayak gitu. Guru-gurunya di mana guru-gurunya itu bahkan ada yang tinggalnya di provinsi, jaraknya itu sekitar 6 jam. Wow. Jadi di tempat tugas saya di Kalimantan Selatan pada saat mengajar dulu itu ada 2 guru yang mereka itu setiap hari itu pulang pergi dengan menempuh jarak sekitar 6 jam. Wow. Nah, hal ini yang kadang kalau di musim-musim tertentu guru-guru ini tidak turun kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah tidak turun, ya yang menjadi ibaratnya yang menjadi sasaran kan pasti murid-muridnya, tidak ada kelas, tidak ada pembelajaran. Iya, benar. Kayak gitu. Sama halnya dengan pada saat di Sulawesi Barat ini. Jadi minggu lalu saya baru survei sekolah. Jadi ada sekitar 5 sekolah dan dari 5 sekolah ini saya ke satu sekolah yang dia itu merupakan daerah yang daerah tertinggi Sulawesi Barat. Jadi dia berada di ketinggian 900 meter dari permukaan laut daerahnya itu, dan itu menjadi daerah tertinggi. Nah, masalahnya adalah di situasi pandemi ini kan kita sudah pembelajarannya terbatas. Bahkan kayak di situasi normal aja kita di sana tuh nama kampungnya itu Meranu. Di Sulawesi Barat ini nama kampungnya Meranu. Di situasi sekarang, bahkan di situasi normal saja itu guru-gurunya sudah bisa dibilang kayak akses untuk ke sekolahnya itu juga sangat susah. Nah, pada saat pandemi ini ketika saya survei itu bahkan tidak ada selama dari bulan bulan Agustus? Maret. Maret. Sampai Agustus ini di guru-gurunya belum sempat ke sekolah kayak gitu, karena
memang aksesnya sangat sangat terjal, sangat sangat tinggi, dan itu menurut saya itu adalah akses yang paling ekstrim selama ketika ikut kegiatan ke daerah-daerah. Itu ekstrim sekali. Jadi Tapi di sana untungnya gimana? itu ada guru yang tinggal di desa, jadi bisa terhandle gitu, bisa terhandle gitu. Nah kemudian di Raja Ampat itu di sana itu adalah yang permasalahan yang saya temukan di sana itu jumlah siswanya banyak, tapi jumlah ruangannya itu sangat terbatas. Jadi bahkan ada sekolah yang saya survei, yang saya kunjungi itu dari 6 kelas itu ruang untuk belajarnya itu hanya ada 4. Jadi ada yang masuk shift, ada yang masuk siang. Jadi gantian kelas. Dan dari 5 sekolah yang saya kunjungi, yang saya survei di Papua, waktu itu di Raja Ampat, itu di kotanya ya, di ibu kota kabupatennya. Itu dari 5 sekolah, yang jumlah ruangannya sama dengan jumlah kelas itu hanya 1. Selebihnya itu ada kelas siang, jadi shift kayak gitu. Jadi memang permasalahannya kita tidak bisa mengeneralisir gitu sih, kita tidak bisa menyamaratakan ya. Yang menyamaratakan, karena tiap daerah beda. Ada yang bangunannya jadi masalah, ada yang aksesnya, guru-gurunya jadi masalah kayak gitu. Maksudnya jadi permasalahan kayak gitu. Nah untuk itu sebenarnya yang menjadikan prioritas kita itu adalah bagaimana aktivitas dari lembaga sosial atau dari pemerintah itu harus menyasar sesuai kebutuhan dengan daerah tersebut atau sekolah tersebut. Jadi tidak boleh disamaratakan kayak gitu. Gitu sih. Iya sih. Tapi intinya permasalahan pendidikan itu sangat kompleks. Iya sih. Ya kalau berbicara hukum yang ada ya, sebenarnya kalau untuk di bidang pendidikan ya pemerintah punya wewenang tinggi untuk bertindak. Tapi kan betul tadi kata Kak Zul tadi, permasalahan di pendidikan itu sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dalam oleh salah satu lembaga saja. Ada harus ada juga gurunya juga, itu kan pihak sekolahnya juga tersendiri. Jadi mereka harus kerjasama sih untuk menghadapi permasalahan yang ada di lapangan lah mungkin. Kalau untuk ini selama kakak berkegiatan lah ya, karena udah tadi kita lihat bahwasannya kita kalau ditanya permasalahan apa yang penting sebenarnya yang perlu di fix terlebih dahulu, kalau di daerah kan kita tidak bisa menyamaratakan kan. Nah mungkin karena kita udah bicara bicara permasalahan lah ya. Nah masa sih kita juga nggak berbicara juga sedikit solusi lah sebenarnya kan kayak. Mungkin ini mungkin jadi problem di Pak, para pemuda yang ada daerah tuh mungkin tergerak mereka kayak, ini daerah saya perlu diperbaiki tapi saya bingung mulainya seperti apa gitu. Nah mungkin gerakan lah kayak mungkin atau solusi yang mungkin bisa dilakukan lah untuk oleh anak-anak muda misalnya yang ada di daerah atau para stakeholder yang ada di daerah. Mungkin yang pertama harus mereka lihat atau mereka lakukan khususnya ketika berbicara pendidikan yang ada di daerah itu, mereka harus melakukan apa Kak biasanya berdasarkan pengalaman Kak Zul lah gitu Kak. Oke. Nah ya benar banget Kak. Jadi memang masalah pendidikan itu karena masalahnya kompleks, otomatis kita tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada partisipasi bersama gitu. Jadi harus ada kerja bareng, gotong royong, sama-sama semua stakeholder harus terlibat kayak gitu dengan perannya masing-masing seperti itu. Nah, bicara tentang keterlibatan ini juga salah satu hal yang ibaratnya kayak bisa dibilang sebagai udara segarnya itu adalah di setiap daerah itu, yang ini berdasarkan pengalaman saya di setiap daerah yang saya kunjungi, yang saya datangi, itu hampir sebagian besar
itu penggerak-penggerak lokalnya atau komunitas-komunitas pendidikan di daerah lokal itu mereka sangat terlibat ya, sangat terlibat, sangat ibaratnya proaktif, bagaimana mereka bisa menjangkau daerah-daerah yang susah diakses di ruang lingkup di daerah mereka sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya ketika pada saat penempatan dulu di Kalimantan Selatan tahun lalu itu kita kerjasama. Jadi selama 1 tahun itu kita kerjasama dengan selain dengan instansi pemerintah, kita juga kerjasamanya adalah dengan komunitas-komunitas di daerah. Dan kita juga biasanya menjembatani antara komunitas ini sama dengan pemerintah. Jadi ibaratnya kita bagaimana mengkolaborasikan semua elemen gitu biar sama-sama terlibat kayak gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah biasanya kita identifikasi yang pertama adalah identifikasi masalah ya. Maksudnya kita identifikasi apa nih yang menjadi problem utama di daerah kita kayak gitu. Kita identifikasi maksudnya apa yang menjadi isu yang sedang yang dibutuhkan oleh daerah atau yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah kita identifikasi isunya, maksudnya kita tahu masalahnya, ibaratnya problemnya, kita juga harus tahu potensinya apa nih kayak gitu. Karena biasanya yang namanya ada problem pasti ada solusi gitu. Nah, makanya dari potensi yang bisa kita manfaatkan, biasanya itu yang menjadi ibaratnya bisa dibilang jadi problem solvernya gitu. Jadi kita dari potensi yang kita miliki itu biasa yang jadi penyelesaian permasalahannya. Misalnya ketika ketika tugas di Kalimantan dulu, daerahnya kan daerah rawa sama daerah gunung. Jadi ada 2 daerah rawa sama daerah gunung. Otomatis 2 daerah ini mereka memiliki culture, budaya, kepercayaan yang berbeda. Nah, otomatis cara pendekatan kita juga harus menyesuaikan dengan daerah mereka kayak gitu. Nah, makanya potensi yang memungkinkan adalah untuk masuk di daerah gitu. Biasanya kita mendahulukan, ibaratnya yang membuka pintu itu adalah orang-orang sana. Jadi bukan dari kita, tapi orang-orang sana. Jadi memang kita manfaatkan potensi orang lokal untuk masuk, ibaratnya kayak menjadi jembatan. Nah, baru tuh kita gotong royong sama-sama kayak gitu. Jadi biasanya salah satu potensinya itu adalah cara pendekatan kepada masyarakat kayak gitu. Nah, biasanya dengan mendahulukan orang-orang yang lebih paham terhadap masyarakat di daerah situ kayak gitu. Kayak gitu sih salah satu solusinya. Kemudian juga biasanya di setiap daerah itu ada kegiatan setiap organisasi itu mereka atau komunitas mereka rutin membuka kegiatan relawan, open recruitment untuk relawan gitu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi peluang penting atau potensi yang besar untuk teman-teman di daerah untuk ikut terlibat berpartisipasi kayak gitu. Jadi ketika ada kegiatan kerelawanan, apalagi misalnya masih muda, kita benar-benar perlu banget untuk mengembangkan potensi kita di kegiatan-kegiatan semacam itu, terutama terjun ke daerah kayak gitu sih. Jadi bisa dengan potensi potensi apa yang kita miliki atau di daerah tersebut miliki. Nah, baru itu bisa kita godok sama-sama kira-kira apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Mantap sekali. Oke. Nah, jadi mungkin kesimpulannya juga tadi setelah Kak Zul berbicara dari awal dan akhir, mungkin ya tadi ada sebenarnya orang-orang teman-teman di daerah khususnya itu mereka sebenarnya semangat untuk berkegiatan, terutama misalnya tadi kegiatan yang membaca sebenarnya. Tapi problemnya adalah mungkin akses buku atau buku yang mereka baca atau buku yang mereka miliki itu
tidak banyak, sehingga mungkin tidak bisa menumbuhkan dengan baik minat membaca pada siswa-siswa yang ada di daerah. Nah, mungkin tadi juga dikasih tahu sama Kak Zul juga bercerita terkait pengalamannya bagaimana solusi yang dilakukan ketika ingin melakukan sebuah bukan memperbaiki lah, bukan, karena kalau berbicara memperbaiki kayaknya terlalu mungkin merubah sedikit pandangan bahwasannya ketika ada problem ini loh yang lebih baik atau ini loh yang bisa kita lakukan gitu ketika berbicara di ranahnya pendidikan gitu. Nah, mungkin ini yang the last question lah ya, pertanyaan terakhir ya. Mungkin pertanyaan terakhir, harapannya Kak Zul ya, ketika siswa yang ada di daerah itu sudah terbiasa membaca, minat membaca mereka bagus gitu. Nah, mungkin harapan Kak Zul tuh dengan mereka membaca itu apa sih Kak? Karena kan kita juga perlu ngasih tahu orang nih, biasanya kalau teman-teman ngelakuin ini rewardnya tuh ini gitu kan. Biasanya kan orang seperti itu kan. Nah, mungkin ini lebih ke seperti ketika siswa membaca, apa sih Kak yang mereka akan raih gitu loh. Nah, ini yang terakhir lah kayak terakhir. Gimana? Oke, nah sebenarnya ya menarik sekali ya pertanyaannya. Apa sih yang bisa didapatkan ketika kita membaca kayak gitu? Mungkin flashback ke saya sendiri sebenarnya. Ini apa yang saya alami ketika saya senang membaca kayak gitu. Apa yang saya dapatkan ketika saya senang membaca gitu. Sangat sederhana. Dengan membaca itu kita bisa tahu banyak hal kayak gitu. Dengan membaca kita bisa tahu banyak hal. Bahkan hal yang mendorong saya untuk bisa ke daerah-daerah itu adalah dengan membaca kayak gitu. Jadi dengan rasa penasaran saya tentang daerah ini, tentang kondisi wilayah ini, tentang pendidikan di daerah seperti ini itu bagaimana, dengan membaca itu saya bisa lebih tahu kayak gitu, bisa lebih penasaran bagaimana sih orang-orang di sana kayak gitu. Dan kemudian untuk di anak-anak sendiri sebenarnya adalah membaca itu juga bisa menjadi aktivitas yang baik untuk mereka. Jadi memang bagaimana kita memulai, karena membangun kebiasaan itu kan tidak instan, tapi memang harus berproses dan kita mulainya dari kecil kayak gitu, dari sedini mungkin kayak gitu. Dan memang yang akan banyak sekali yang anak-anak dapatkan dengan membaca, ya salah satunya memang yang tadi ya kayak ilmu pengetahuan, kemudian wawasan. Mereka tidak terpaku atau terbatas apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi mereka bisa sangat dengan leluasa mendapatkan informasi lewat bacaan tersebut. Dan yang bagus lagi adalah anak-anak itu kan dunia yang penuh imajinatif ya. Ya, dunia yang penuh imajinatif. Mereka sering berandai-andai ketika melihat gambar, melihat hal yang pertama kali baru mereka lihat, itu mereka akan sangat penasaran. Nah, dari membaca itu, membaca buku-buku, itu mereka akan mengembangkan imajinasi mereka kayak gitu. Jadi memang itu bisa sangat mendekatkan mereka dengan dunia, dengan lingkungan mereka sendiri kayak gitu, bahkan dengan hal-hal yang mereka belum pernah dapatkan kayak gitu. Jadi untuk membaca ya akan banyak sekali yang anak-anak dapatkan kayak gitu. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu Kak. Oke, mantap. Jadi mungkin lebih kesimpulannya adalah ketika mereka membaca, mungkin ya setiap anak itu pasti punya rasa penasaran ya Kak ya. Nah, punya penasaran yang berbeda-beda, kadarnya tuh pasti berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan kayak gitu. Pun ada anak yang kita lihat juga ya selama ini, ada anak yang dia hanya melihat gambar kayak gitu, tapi dia sudah senang. Walaupun tulisannya tidak dibaca, dia cuma lihat gambar, tapi dia sudah senang, dan itu bagus gitu. Jadi memang proses untuk bisa mencintai kebiasaan membaca itu tidak serta-merta harus setiap hari dipaksakan untuk membaca, tidak, tapi bagaimana dia bisa menyukai kegiatan membacanya itu, bahkan kayak dimulai dari
dia mainin buku. Hmm. Dia mainin buku. Jadi kalau misalnya anak-anak, misalnya adik-adik di rumah, kemudian anak-anak di rumah, kalau misalnya dia lagi mainin buku, itu jangan langsung dimarahin kayak gitu, jangan langsung dibentak atau seperti apa. Karena dari situ dia justru ibaratnya kayak cara dia untuk mengenal buku kayak gitu. Nah, gimana kalau dia bisa mengenal buku, pas dipegang aja dimainin udah dimarahin, kan dia langsung berpikiran gitu, ternyata nggak boleh gini ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi prosesnya itu memang harus apa namanya, kayak tidak instan gitu kayak gitu. Obrolan kita pada sore hari ini kita sangat apa ya, dari mulai membangun sebuah kegiatan terutama tadi di bidang literasi untuk mengenal kepada siswa untuk agar mereka meningkat minat bacanya, terus juga bagaimana cara kita dengan apa ya, terutama misalkan sebagai orang tua untuk membiasakan siswa anaknya membaca juga. Tadi misalkan ketika tadi yang barusan yang disampaikan misalnya mereka main dengan buku, ya tidak harus lantas ketika apa yang mereka lakukan itu salah langsung kita bentak, mungkin bisa dikasih tahu dengan baik-baik ya. Yang nonton ada ibu-ibu ya, atau mbak-mbak yang punya adik-adik yang nonton kan bisa itu gitu loh, jangan langsung dimarahin, nggak boleh dimainin bukunya seperti itu, mungkin bisa dipanggil sini kita baca buku bareng gitu kan, biar nanti juga bisa menjembatani, karena kan tadi yang sudah disampaikan gitu kan, apa yang disampaikan Kak Zul juga, bahwasanya siswa itu atau anak didik itu sebenarnya mereka punya rasa penasaran yang tinggi, dan pasti kalau didampingi dengan kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa ketika mereka membaca, itu bisa membuat juga mereka lebih penasaran lagi, misalnya oh ini ada hewan, sebenarnya ya mereka lantas membaca apa yang dideskripsikan, apa yang digambarkan, tapi kalau seandainya kita bimbing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah gitu loh, mereka juga akan lebih penasaran dengan apa yang mereka baca sebenarnya. Itu juga akan muncul, mungkin menambah minat mereka membaca dengan lebih baik lagi. Wah, jadi untuk obrolan sore kali ini benar-benar sangat bermanfaat bagi anak-anak muda khususnya. Jadi bisa saja apa yang disampaikan oleh Kak Zul tadi berdasarkan pengalaman beliau yang sudah lama terjun di dunia, mulai dari pengajar muda hingga profesinya sebagai penggerak untuk meningkatkan minat baca yang ada di beberapa daerah sesuai dengan program kerjanya yayasannya Kak Zul tadi ya, terutama. Mungkin untuk sore hari ini obrolan kita tidak bisa berlama-lama karena durasi juga teman-teman. Tapi yang bisa kita simpulkan pada sore hari ini adalah minat belajar itu atau minat membaca buku itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak agar nanti ketika mereka dewasa atau mungkin di masa perkembangannya atau masa pertumbuhannya adalah informasi-informasi yang mereka dapatkan selama mereka membaca, itulah yang akan bisa membentuk mereka bisa menjadi pribadi yang lebih dermawan, lebih lebih sabar, atau lebih pemikirannya yang tingkat tinggi misalnya gitu, atau yang orangnya lebih lebih semangat kayak apa kita bisa bicara, orang yang penasaran terus itu apa kita bisa sebut Kak? Aduh, lupa nih. Rasa ingin tahunya tinggi. Ya, rasa ingin tahunya tinggi. Yang memiliki rasa ingin tahu. Ya biar mereka tuh bisa punya rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi. Itu saja teman-teman, untuk obrolan sore ini dengan Kak Zul juga saya ucapkan kepada Kak Zul sudah terima kasih, karena juga tadi ada sedikit permasalahan di awal sampai kita sempat berhenti sebentar karena dari saya sendiri juga yang banyak gangguan, tapi tidak mengurangi hikmah dari obrolan pada sore hari ini, dan kita juga wajib mendoakan Kak Zul semoga semangatnya tidak padam, api semangatnya tidak padam, dan juga bisa menyebarkan semangatnya itu kepada anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia khususnya, karena ya ini estafet untuk sebuah pergerakan tuh ada di anak muda, gitu kan. Nggak mungkin kita titipkan lagi dengan orang tua gitu loh. Pasti yang kita kasih estafet untuk pergerakan pada anak muda pastinya. Ya, tetap sehat Kak Zul, dan tetap jaga kesehatan di sana.
Kamu Atir juga tetap semangat. Kamu Atir juga tetap semangat membuat konten-konten yang bagus untuk untuk pendidikan. Oh ya, sebenarnya saya juga ada podcast sih di namanya Sudut Negeri di Spotify, bisa didengarkan. Jadi cerita-cerita. Mantap. Apa kan tadi Kak? Namanya Kak? Tentang Sudut Negeri. Oh, Sudut Negeri di podcast Spotify. Di Spotify bisa, di Anchor bisa, juga itu bisa didengarkan di situ. Oke, berarti ini obrolannya nggak ini ya? Perjalanan itu bernyambung ya, bisa nyambung ya ini ya. Jadi teman-teman yang itu obrolan ya misalkan teman-teman yang masih kurang paham dengan apa sih yang dibahas Kak Zul, mungkin bisa nyampe juga ke Spotify-nya Kak Zul tadi, Sudut Negeri ya namanya. Sudut Negeri, sama bisa juga nih Kak dibaca tulisan-tulisan saya di zuliaminkimo.com. Jadi di situ saya juga aktif menulis di blog zuliaminkimo.com. Jadi biar nambah lagi nih semangatnya. Jadi nanti untuk link Spotify-nya saya akan tulis di description video ini, dan juga nanti link untuk tulisannya Kak Zul biar teman-teman lebih bisa bisa mendapat api semangatnya Kak Zul ya. Misalnya nanti akan saya tulis juga. Jadi teman-teman bisa baca gitu. Siap. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir ya. Saya berharap apa yang disampaikan, apa yang didapatkan bisa teman-teman setidaknya cerita dengan lingkungannya, atau ajak mereka untuk bergerak, atau setidaknya share info ini ke orang-orang yang lain, sehingga nanti walaupun kita mungkin masih belum sempat untuk terjun ke lapangan, setidaknya kita sudah memberi informasi atau manfaat ini ke orang-orang lain agar mereka juga tergerak. Dan jangan lupa saksikan beberapa video di akhir yang lainnya, karena kita juga bahas tentang topik lain selama itu seputar pendidikan. Itu saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih kepada Kak Zul dan terima kasih kepada teman-teman yang nonton. See you dan terima kasih banyak sudah diundang ya. Terima kasih Kak Zul. Sukses. Dadah. Bye teman-teman. Ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa untuk nonton video yang lain ya di sini.